Untuk mengulas arti dan asal mula kata Mandar, kita akan sampai pada beberapa pendapat. Arti dan asli kata Mandar memang menuai banyak versi. Kita akan membahasnya satu persatu. Tapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan share channel ini. Juga aktifkan notifikasinya agar teman-teman bisa mendapatkan info mengenai video lainnya. Kata Mandar sebenarnya berasal dari kata Sipamanda yang berarti saling menguatkan. Seiring waktu, Sipamanda yang terkesan terlalu panjang akhirnya mengalami pergeseran. Dalam penyebutannya, banyak masyarakat yang menyebut Sipamanda kemudian menjadi Mandar. Berdasarkan penuturan masyarakat Balan Nipa, salah satu kecamatan yang ada di Polewali Mandar, kata Mandar berarti sungai. Maklum, di Kabupaten Polewali Mandar memang terdapat banyak sungai seperti Sungai Balan Nipa, Tinambung, Campalagiang, Mapilli, Karama, Lumu, Buding-Buding, Lariang, dan Binuang. Selanjutnya, istilah Mandar berasal dari bahasa Arab, yakni dari fi'il madli, hadarah, dan masdar nadran. Kata tersebut akhirnya berubah menjadi Mandar, sesuai penyebutan dalam bentuk masdar mim yang berarti wilayah yang jarang penduduknya. Selanjutnya, Mandar, jika dikaitkan dengan bahasa Belanda, terdiri dari dua kata, yakni men atau orang, dan dar atau berani. Penyebutan Mandar sebagai manusia pemberani memang dirasa pas dengan kondisi masyarakat yang sangat gigih dalam memerangi kolonialisme Belanda. Menurut Muhammad Darwis Hamzah, ulama yang lahir dari Pambusuang 12 Desember 1938, atau yang sering disebut sebagai Bapak Intelektual Mandar, kata Mandar berasal dari Manda yang berarti kuat. Pendapat ini senada dengan penyebutan orang Belanda terhadap suku Mandar. Asal mula penyebutan Mandar tidak lain karena keberadaan suku tersebut yang ada di dekat sebuah sungai Mandar. Sungai tersebut bermuara di bekas kerajaan Balan Nipa. Saharudin 1985 halaman 3. Seiring berkembangnya zaman, sungai itu tidak lagi disebut dengan Sungai Mandar, melainkan Sungai Balang Nipa. Untuk membahas sejarah suku Mandar, kita harus mengenal Pitu Ulun Nasalu atau 7 kerajaan yang ada di hulu sungai, dan Pitu Bakbana Binanga atau 7 kerajaan hilir sungai. 2 kerajaan itu berada dalam satu wilayah kesatuan. Masyarakat memakai istilah Mandar untuk menyebut ikatan persaudaraan antar keduanya. Masyarakat yang tinggal di dalamnya menemukan banyak bentuk persaudaraan yang kuat. Bagi mereka, semua orang adalah saudara. Suku Mandar percaya mereka berasal dari satu nenek moyang, yaitu Ulu Sakdan. Nenek moyang laki-laki bernama Tokombong di Wura, dan nenek moyang perempuan bernama Towise di Talang. Dalam beberapa kesempatan, mereka juga disebut Tumanurung di Langi. Pernikahan antara Tokombong di Wura dan Towise di Talang melahirkan seorang anak bernama Toanua Pong atau Tobanua Posi. Dari sinilah lantas lahir 7 orang anak, namun hanya 5 yang diketahui namanya, yakni Ilando Belua, Laso Kepang, Ilando Gutu, Yusuk Sambamban, dan Ipa Dorang. Banyak yang meyakini mereka merupakan cikal bakal lahirnya suku Mandar. Secara persaudaraan, suku Mandar menganggap bahwa mereka masih mempunyai tali persaudaraan dengan suku Toraja, Luwu, Bugis, dan Goa Makassar. 7 kerajaan yang masuk wilayah Pitu Ulun Nasalu, yaitu Kerajaan Tabulahan, Kerajaan Aralle, Kerajaan Mambi, Kerajaan Bambang, Kerajaan Rantebulahan, Kerajaan Matanga, serta Kerajaan Tabang. Sementara 7 kerajaan yang masuk wilayah Pitu Bakbana Binanga, yaitu Kerajaan Balan Nipa, Kerajaan Binuang, Kerajaan Sendana, Kerajaan Banggai, Kerajaan Pamboang, Kerajaan Mamuju, dan Kerajaan Tapalang. Selain menjadi suku yang kaya akan kerajaan, suku Mandar juga terbilang unik dalam pemberian gelar terhadap masing-masing kerajaannya. Perlu diketahui, jika setiap kerajaan mempunyai sebutan masing-masing untuk pimpinannya. Yang pertama Arayang adalah gelar untuk Raja Balan Nipa dan Raja Sendana. Yang kedua Marakdia adalah gelar untuk Raja Banggai dan Raja Pamboang. Selanjutnya Maradika adalah gelar untuk Raja Tapalang dan Raja Mamuju. Arung adalah gelar untuk Raja Binuang. Sedangkan Indok Lembang adalah gelar untuk Raja Rantebulahan, Raja Matanga, Raja Tabang, dan Raja Bambang. Indok Kadanene adalah gelar untuk Raja Aralle, dan terakhir Indolita adalah gelar untuk Raja Tabulahan. Kerajaan di Mandar berbeda dengan kerajaan lainnya. Ketika banyak kerajaan saling berebut wilayah, maka kerajaan di Mandar saling bekerja sama. Karena sistem pemerintahan mereka yang berada dalam satu kesatuan kerajaan
sehingga meminimalis adanya perpecahan atau saingan kekuasaan antar kerajaan. Proses lahirnya Pitu Ulunasalu dan Pitu Bakbana Binanga bermula saat terjadinya persekutuan Apek Banua Kaiyang yang berarti 4 rumah besar, meliputi Napo, Samasundu, Moso, dan Todang-Todang. Seiring berjalannya waktu, 4 rumah besar itu ingin mendirikan satu kerajaan. Maka, berdirilah kerajaan Balanipa di daerah Mandar, dan I Manyambungi, putra Tomakaka Napo, diangkat sebagai raja pertama. Di bawah raja pertama inilah, Balanipa Mandar berkembang menjadi besar dengan melahirkan persekutuan dengan 7 kerajaan yang ada di hulu dan muara sungai. Balanipa Mandar sendiri adalah ketuka atau bapak dari kerajaan lain di Pitu Bakbana Binanga. Salah satu naskah lokal atau lontar suku Mandar terdapat keterangan bahwa orang yang menghuni hulu sungai Sadanglah adalah orang pertama yang menjadi cikal bakal lahirnya suku Mandar. Ada lagi versi lain tentang leluhur suku Mandar. Versi kedua ini dinamakan Tomanurung, yang berarti turun dari langit, atau orang yang muncul begitu saja tanpa diketahui dengan pasti asal-muasalnya. Sebagaimana artinya, versi kedua ini berpendapat bahwa leluhur suku Mandar muncul begitu saja dan ia mempunyai kelebihan yang luar biasa, sakti mandraguna atau maisi paisangan. Demikian masyarakat mensifati leluhur mereka. Tomanurung ditemukan di Sungai Sadang, tepatnya di hulu sungai Sulawesi Selatan tersebut. Beberapa lontar dari suku Mandar menjelaskan ia turun dari langit. Kedatangannya dari kayangan ke bumi serupa titisan dewa untuk mendamaikan isi bumi. Suku Mandar sebagian mempercayai paham animisme, prinsip hidup yang meyakini adanya roh pada setiap benda, sehingga cerita mengenai leluhur suku Mandar sebagian dibentuk dalam cerita seorang dewa yang turun ke bumi begitu saja. Karena paham animisme ini juga yang melandasi, suku Mandar mempunyai ketaatan lebih terhadap hal-hal yang berasal dari langit. Cerita tentang Tomanurung masih belum berhenti. Ada juga yang mengatakan utusan dari langit yang menghuni Sungai Sadang itu akhirnya menikah dengan Towise di Talang, yang tidak lain adalah sosok yang keluar dari kedalaman. Pernikahan mereka akhirnya melahirkan 7 anak. Di antara 7 anak tersebut ada nama Pongka Padang yang akhirnya menjadi cikal bakal suku Mandar. Pongka Padang menikah dengan Torijene, yakni orang yang dari kedalaman air. Versi lain mengatakan Pongka Padang menikah dengan San Rabone. Pernikahan Pongka Padang melahirkan 11 anak. Nama Tabonina, anak Pongka Padang, merupakan anak kesayangan Pongka Padang, melebihi 10 anak lainnya. Seiring berjalannya waktu, Tabonina, anak Pongka Padang, menjadi sumber awal bertumbuhnya penduduk di Pitu Ulunasalu, atau 7 kerajaan yang ada di hulu sungai, serta Pitu Bakbana Binanga, atau 7 kerajaan yang ada di muara sungai. Sejauh ini, belum ada yang pasti menjelaskan siapa istri dari Tabonina, anak Pongka Padang. Namun silsilah selanjutnya bisa ditelusuri bahwa anak kesayangan Pongka Padang ini akhirnya mempunyai anak bernama Pak Doran dan Topali. Pak Doran, anak pertama Tabonina, anak Pongka Padang, melahirkan Lamber Susu. Sementara Topali, anak kedua Tabonina, anak Pongka Padang, melahirkan To Dipaturung di Langi. Cerita tentang Tomanurung dan Pongka Padang, utusan dari langit yang akhirnya melahirkan keturunan di suku Mandar, belum berakhir. Sekalipun alur penceritaannya sedikit mirip dengan cerita-cerita sebelumnya, namun penyebutan nama tetap beda. Versi lainnya tentang leluhur suku Mandar mengatakan, konon Tomanurung yang turun di Sungai Sadang ada 2, yakni Tokombo di Bura atau Tomanurung laki-laki dan Tobise di Talang atau utusan perempuan dari langit. Kedua utusan langit ini kemudian menikah. Alkisah, keduanya mempunyai anak bernama Tobanuapong yang berarti orang di kampung tua. Di masa itu, Tobanuapong bermukim di Rantai Bulawang atau Rantai Bulahan. Hari berganti hari, Tobanuapong pun tumbuh dewasa. Ketika tiba masanya menikah, ia memilih menikah dengan sepupunya. Hingga lahirlah 5 orang anak dari pernikahan keduanya. Versi kali ini juga menceritakan proses perjalanan kelima anak utusan langit tersebut. Ila Sobelua menikah dengan seorang bangsawan yang berasal dari daerah Bone. Ia menikahinya pasca menelusuri sehelai rambutnya yang lepas dari sungai di saat mandi. Ia lantas pergi ke daerah selatan dan kini menjadi leluhur orang Makassar. Pak Dorang, salah satu anak pasangan utusan langit itu, meminang perempuan bernama Ratte Biang. Pasangan ini melahirkan Itu Sudidi, Siban Nangang, akhirnya menjadi leluhur orang Mamasa. Tidak ada data yang mengungkap nama dari anak ketiga, akan tetapi anak ketiga ini tidak lain adalah leluhur orang Masupu.
Nah, anak keempat inilah yang bernama I Pongka Padang. Pongka Padang konon menikah dengan Sandrobone dari Goa. Pongka Padang memang sosok pelaut yang mengembara hingga ke pantai Ulu Manda dan Mamuju. Mamuju akhirnya menjadi wilayah kekuasaan Pongka Padang. Pertemuannya dengan gadis Bugis dan Makassar inilah yang lantas mendasari bahwa Pongka Padang tidak hanya sebagai cikal bakal keturunan suku Mandar, melainkan bangsa-bangsa di Sulawesi Barat, Tengah, dan Selatan. Sampai di sini catatan kaki kita kali ini. Jangan lupa di-subscribe ya teman-teman, agar semakin banyak video-video yang akan kita produksi. Dalam kolom komentar kalian bisa memberikan masukan tentang video ini, atau memberikan masukan tentang tema video kita selanjutnya. Nah, silakan di-share sebanyak-banyaknya, karena berbagi itu indah.